Inilah kabar hari ini. Terima kasih untuk kerabat Sultra lain yang masih setia. Sultra lain untuk Indonesia. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Sulawesi Tenggara menggelar dialog kepemudaan mengusung tema Pemuda Indonesia, Kiprah dan Tantangannya di Aras Bangsa secara hybrid di Hotel Claro Kendari Minggu 13 Maret 2022. Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber ternama, yakni Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mantan Ketua KNPI Sultra seperti Muhammad Endang, Saharun Gaus, dan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ahli Mutar Ngabalin yang secara Zoom, serta dimoderatori oleh Zumi Kudus yang juga mantan Ketua KNPI Sulawesi Tenggara. Dialog ini turut diikuti Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, pengurus KNPI Sultra hingga kabupaten kota, sejumlah OKP dan tamu undangan lainnya. Jalannya dialog begitu seru, terlebih para narasumber memaparkan subtema yang memang kondisi hari ini kepemudaan Indonesia, terkhusus masalah-masalah kepemudaan yang ada di Sultra. Usai dialog, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang juga mantan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNPI periode 2008-2011 saat disinggung soal kondisi KNPI saat ini yang mengatakan sangat prihatin dengan apa yang terjadi, terlebih lagi ia mantan Ketum DPP KNPI. Menurutnya KNPI harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai organisasi yang mampu menjadi penyembatan masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah. Lanjutnya, dengan kondisi tersebut, ia akan mencoba mendorong menyelesaikan masalah yang ada di KNPI dari tingkat pusat hingga ke akar-akar masalahnya, sehingga dinamika organisasi bisa diatur serta orientasinya harus jelas demi kepentingan pemuda dan masyarakat pada umumnya. Ya kan sebetulnya pertama gini, kita sebetulnya sangat prihatin ya, sebagai pernah memimpin organisasi KNPI, pernah jadi ketua umum, beraktivitas lama di KNPI. Terus kemudian sebetulnya lihat persoalan yang terjadi di masyarakat kita kan, masyarakat ini membutuhkan anak-anak muda sebetulnya, membutuhkan KNPI. Nah, tapi kalau KNPI-nya bukan hanya terpecah tapi berkeping-keping ya jadi tidak akan bisa diharapkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu karena kita prihatin, saya kira kita semua punya tanggung jawab untuk mendorong bisa supaya urusan KNPI ini bisa selesai. Nah, tentu memang harus mulainya dari teman-teman di tingkat pusat di Jakarta ya, di DPP itu menyelesaikan sedemikian rupa sampai ke akar masalahnya. Jadi ini bukan lagi soal mau disatu-satukan gitu, tapi juga kita harus tahu akar masalahnya kenapa. Ini kan sudah berupaya berkali-kali juga untuk menyatukan. Bahkan waktu zaman saya dulu sebenarnya kita udah pernah bersatu gitu, tapi ya balik lagi artinya ada akar masalah yang belum selesai. Nah, akar masalahnya itu adalah ini bagaimana supaya dinamika organisasi kepemudaan ini diatur sedemikian rupa. Apa yang saya sebut dinamika organisasi kepemudaan itu kan ini kita terdiri dari banyak organisasi. Jadi kehadiran sebuah organisasi kemasyarakatan pemuda itu juga harus jelas ya, orientasinya apa, tujuannya apa gitu. Bukan hanya sekedar membuat gaduh, membuat ya dengan orientasi yang lain lah yang tidak membangun kebesaran KNPI. Dan banyak lagi ya perlu diskusikan apa sebenarnya masalahnya. Jadi sekali lagi kita merasa prihatin dan kita berupaya terus selalu menyelesaikan masalah KNPI. Ia menambahkan KNPI memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga yang jelas, sehingga dalam menentukan kepemimpinan melalui tahapan kongres yang harus berkesinambungan hingga ketua umum sekarang Haris Pratama, dan itu jelas secara historis. Ini kan semua organisasi ini kan punya aturan ya. Ada anggaran dasar rumah tangganya, ada peraturan organisasinya. Nah, dan dulu kami juga semenjak KNPI berdiri di tahun 2003, proses lahirnya kepemimpinan di KNPI itu kan mekanismenya jelas sesuai dengan diatur dalam ADRT dan peraturan organisasi.
Di tempat yang sama, Ketua DPD KNPI Sultra Muhammad Amsar mengatakan tujuan dialog hari ini guna mengembalikan marwah KNPI yakni soal gagasan dan ide dalam memajukan organisasi. Ia menambahkan dialog seperti ini akan terus dilakukan guna menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya pikir itu kalau tujuan kita ingin mengembalikan saja, mengembalikan apa yang menjadi ciri khas pemuda itu, bukan ya demam dipanggil ketua, demam dipanggil ketua, demam dipanggil abang, enggak. Tapi ciri khas pemuda itu adalah ya dialog. Seperti tadi Bang Endang tadi, ciri khas kita adalah membaca, menulis, berdiskusi. Ya ini adalah salah satu upaya saya sebagai ketua untuk membalikan ciri khas itu. Jadi tarung gagasan, ide. Kalau terkait misalkan keabsahan, saya pikir itu masing-masing kan rujukan organisasi itu kan adalah ya masing-masing ada kitab sucinya, ada ADRT. Kebetulan di KNPI setiap perubahan ADRT itu kan dikeluarkan kongres. Setiap 3 tahun sekali kongres, kalau di daerah sudah. Kita dorong, makanya kami mendorong dari Bung Ali, keterwakilan dari KSP, Presidenan, ada Bang Doi sebagai mantan ketum, kebetulan dulu sebagai Komisi 2 terkait dengan kepemiluan, terkait dengan pemekaran. Itu nanti yang coba kita dorong untuk pemuda terlibat langsung mendiskusikan, memikirkan hal-hal positif untuk bagaimana bersinergi untuk menjadi bagian dari pembangunan. Untuk diketahui, dialog kepemudaan merupakan rangkaian kegiatan pelantikan dan rakerda DPD KNPI Sulawesi Tenggara kepengurusan Muhammad Amsar untuk masa bakti 2021 hingga 2024 yang dijadwalkan akan dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP KNPI Haris pertama. Dari Jazira Sulawesi Tenggara, ruang redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.